Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat pagi. Mari kita maju lagi bersama-sama dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita memulainya dengan membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Puji Tuhan, apa kabarnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Hari ini tentu saja hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan, karena hari ini adalah hari Minggu. Kita masuk di minggu pertama di bulan April ini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya saudara sudah memulai hari dengan berdoa. Mari kita berdoa, dan saya bangun pagi subuh jam 5 berdoa, bersekutu bersama-sama dengan sahabat doa fajar ya. Dan itu sangat menggairahkan sekali ya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masih dalam kegerakan yang sama, yaitu 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Tuhan Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya selama 40 hari, membuktikan dia hidup. Dan selama 40 hari itu dia secara berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti itu sangat penting sekali. Nah saudara-saudara, pagi hari ini mari kita satu hati, kita sepakat, kita berdoa. Saya percaya ada kuasa di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah, dan kita memberitakan Injil bersama-sama ya. Puji Tuhan. Shalom hambanya Pendeta Henry Paliama. Shalom, shalom, shalom. Mari kita bergandengan tangan beritakan Injil kerajaan Allah pagi hari ini. Nah saudara-saudara, mari kita satu hati, kita berdoa sebelum kita mau bersekutu bersama-sama dalam doa dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tidak pernah sia-sia. Dan setiap orang yang mendengarkannya akan mengalami terobosan, mengalami pertobatan, mengalami kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami, menuntun kami pada kebenaran, dan mengingatkan kami kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus tolong kami, bimbing kami, bukakan rahasia kerajaan sorga kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bergairah sekali hari ini saudara. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan saya sedang ada di Injil Lukas ya. Saudara, pembacaan Alkitab saudara hariannya ada di mana saat ini? Saya memberi semangat, dorongan buat saudara ya, untuk membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan saya punya pembacaan sekarang ini ada di Injil Lukas. Namun demikian saudara, ada satu tema menarik yang perlu saya bahas mengenai kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hukum kerajaan Allah. Jadi tema kita pagi hari ini adalah hukum kerajaan Allah. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa hukum. Ya, jadi kita harus mengerti hukum. Saudara, kalau negara atau negara tanpa hukum, maka negara itu akan chaos dan kacau. Dan Tuhan sudah menempatkan hukum di dunia ini sehingga terjadi keteraturan ya. Hukum alam semesta, hukum gravitasi itu hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, namun dalam kerajaan Allah ada hukumnya Tuhan yang menjadi konstitusi, yang menjadi dasar dari segala aturan, dasar dari segala perundang-undangan dalam
uh, kerajaan sorga. Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan. Kita melihat di Matius pasal 22 ayat 34. Matius pasal 22 ayat 34, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kalau di Injil lain di Markus atau Lukas dikatakan tidak ada hukum lagi yang dapat melebihi hukum ini. Nah, saudara tahu bersama bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Dan Yesus juga menggenapi atau menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih. Ya, saudara, hukum Taurat itu hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, dan tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tapi kita, anak-anak kerajaan Allah, kita punya satu hukum atau konstitusi yang menjadi dasar dalam segala kehidupan kita, yang menjadi aturan dalam segala kehidupan kita, yang namanya hukum kasih. Jadi kalau Anda anak-anak Tuhan, Anda orang Kristen, anak-anak Allah, sekarang hukum saudara bukan hukum Taurat lagi, ya, tapi hukum Anda adalah hukum kasih. Mari kita menyadari ini dan kita hidup dalam hukum kasih. Nah, ini menarik saudara. Minum dulu. Anda tidak dapat menabrak hukum. Anda tidak dapat menabrak hukum. Yang namanya hukum itu melindungi. Hukum itu memagari saudara. Saya kasih contoh. Anda tidak bisa menabrak hukum. Karena kalau Anda menabrak hukum, yang rugi, yang akan hancur itu Anda sendiri. Saya kasih contoh. Biar Anda pendeta, Anda rajin doa puasa, Anda rajin ke gereja melayani Tuhan. Tapi kalau Anda lompat dari lantai 4, Anda pasti hancur, patah-patah. Kenapa? Karena Anda melawan hukum gravitasi. Ya. Jadi hukum itu tidak boleh Anda labrak, Anda hantam. Kalau Anda hantam, yang hancur itu Anda sendiri. Jadi dalam Alkitab, dalam kerajaan Allah, Yesus sudah memberi satu fondasi buat kita yang menjadi landasan konstitusi buat warga kerajaan Allah, yaitu hukum kasih. Hukum kasih saudara. Jadi saudara, jangan saudara labrak hukum kasih, karena hukum ini melindungi saudara. Hukum ini akan membuat saudara menjadi lebih dari pemenang. Nanti sebentar saya akan kasih tahu praktisnya seperti apa. Jadi hukum ini menjadikan engkau lebih dari pemenang. Nah, kalau saudara sebagai warga kerajaan Allah, Anda harus menyadari ya, Anda itu double citizenship. Double citizenship artinya Anda warga negara Indonesia atau Anda warga negara mana saja yang saudara menjadi warga negara. Tapi ingat, kewarganegaraan kita ada di dalam kerajaan sorga. Dan dalam kerajaan sorga, hukum yang berlaku adalah hukum kasih. Tidak ada hukum yang dapat melebihi hukum ini.
Nah, makanya anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita harus hidup dalam hukum ini. Dan saya percaya kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda akan menjadi pribadi yang powerful, pribadi yang lebih dari pemenang, dan Anda tak terkalahkan di dunia ini. Contoh, ya, kasih contoh praktis lah, biar kita nggak mengawang-awang. Ya, ini khotbahnya terlalu mengawang-awang, ini terlalu tinggi. Contoh praktis, kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Anda tidak dapat membenci. Anda tidak dapat membenci. Walaupun aduh gondok di hati, aduh Tuhan, hati saya mau meledak Tuhan. Saya disakiti Tuhan, hati ini hancur. Tapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Wow. Jadi saudara, kalau Anda hidup dalam hukum kasih, hukumnya Tuhan, Anda terlindungi dan Anda powerful. Kenapa? Iblis tidak dapat menghancurkan saudara. Karena apa saudara? Anda punya kuasa untuk mengasihi, mengampuni. Ini luar biasa saudara. Ini hukumnya Tuhan Yesus. Makanya anak Tuhan yang hidup dalam kebencian, kepahitan, ya, saya sangka dia belum menyadari dasar konstitusi kerajaan Allah. Ya, dia masih pakai hukum rimba barangkali ya. Kira-kira saudara di rumah Anda itu hukumnya apa ya? Ya, kalau bayangkan di rumah Anda hukumnya hukum rimba, wow, siapa kuat dia yang menang saudara ya. Baku hantam, suami dan istri baku hantam lagi. Kamu hantam, saya hantam, gigi ganti gigi. Mata ganti mata, dihantam, bonyok kiri kanan saudara. Tapi kalau hukum kasih saudara, ya, saudara berkemenangan. Saya selalu mengatakan kalau Anda hidup dalam hukum kasih saudara, Anda tidur malam pulas dan tenang, hati ringan bebannya. Bangun pagi segar dengan penuh semangat. Karena apa? Saudara tidak membawa sampah-sampah yang membebani di hati saudara. Makanya saya berdoa kalau saudara sedang bergumul di hati saudara saat ini saudara ya. Saudara harus menyadari hukum kerajaan Allah, hukum kasih. Kalau saudara hidup dalam hukum kasih, maka saudara menerima kuasa. Wow. Luar biasa ya. Saudara mau mengalami mujizat kuasa Tuhan yang dahsyat, taati firman-Nya. Ya, taati firman-Nya, itu saja. Kalau engkau melakukan firman Tuhan Yesus, saudara praktik firman Tuhan Yesus, maka dampaknya, kuasanya saudara mengalaminya. Ya, jadi waktu saudara melakukan hukum kasih ini, saudara mengasihi. Saya dalam keluarga ya. Keluarga mana yang tidak ada clash? Coba. Keluarga mana yang tidak ada cekcok? Di jemaat mana yang tidak ada gesekan? Ya, bahkan ada yang mengatakan tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, waktu saudara masuk itu gereja langsung tidak jadi sempurna. Saudara ya, jadi saudara dalam hubungan kita sebagai manusia, Tuhan Yesus itu dahsyat. Landasan hukum kasih tidak ada yang dapat mengatasinya. Kalau di rumah tangga kita landasannya hukum kasih, di gereja kita landasannya hukum kasih, di tempat usaha landasan hukum kasih, saudara akan merasakan kerajaan Allah turun dan memerintah. Suasana surga turun dan memerintah. Kemenangan lepas kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan kalah sama dunia. Ya, waktu saya dulu ya masih remaja, saya ada lagu yang sangat terkenal itu The Power of Love yang dinyanyikan oleh Celine Dion. The Power of Love. Saya bayangkan saudara, orang dunia saja berani berkata The Power of Love. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Ya, warga kerajaan sorga, ya, harusnya kita yang mampu berkata the power of love. Karena apa? Ada kuasa dalam kasih. Ingat, karena kasih Tuhan Yesus ya, firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus membuktikan kasihnya dengan menjadi manusia dan bahkan bukan cuma itu, dia rela mati di atas kayu salib.
dan kasih itu berkorban. Wow. Nah, hukum kasih, Anda tidak boleh melawannya, saudara. Anda tidak boleh menabraknya. Itu habitatnya anak Tuhan, itu hukum kasih. Habitatnya anak Tuhan itu hukum kasih. Jadi kalau Anda mau menjadi anak Tuhan, hidup dalam kerajaan sorga, hukumnya hukum kasih. Dan hukum ini berlaku kekal selama-lamanya, ya. Tidak periode 5 tahun atau nanti di amandemen dan sebagainya. Enggak, saudara. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Jadi apa yang Yesus firmankan itu tinggal tetap, termasuk ini hukum kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara hidup dalam hukum kasih, saudara tidak dapat membenci. Memang ini perjuangan, saudara, ya, perjuangan antara roh dan daging kita, saudara. Karena waktu kita mau praktek, saudara, kita mau melakukan, ada tarik menarik, saudara, ya, di dalam diri kita antara kedagingan dan roh kita. Makanya, saudara, penting sekali kita maju dalam kegerakan ini, saudara, ya. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, mulai dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, saudara. Nah, saudara, antara roh dan daging kita, manakah yang lebih kuat? Antara roh dan daging kita, mana yang lebih kuat? Ya, saya suka ilustrasi antara beruang putih dan beruang hitam. Mana yang lebih kuat? Jawabannya apa, saudara? Kira-kira jawabannya? Jawabannya sederhana. Tergantung mana yang engkau beri makan lebih banyak. Ya, coba kalau anda nggak kasih makan beruang hitam, ya pasti dia lemas, ya kan? Beruang putih saudara kasih makan, dia lebih kuat. Begitu juga antara roh dan daging kita. Roh dan daging kita, mana yang lebih dominan, lebih kuat? Kalau kita kasih makan rohani kita lebih banyak, ya, lebih kuat, dia akan mendominasi kedagingan kita. Tapi kalau daging kita yang kita rawat terlalu banyak, melebihi roh kita, maka daging kita itu akan memerintah. Jadi saudara, mana yang memerintah di hati saudara? Tergantung mana yang saudara kasih makan. Dan pagi hari ini kita sedang mentaati dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ada amin. Amin. Makanya saudara, kita sedang memberi makan roh kita, supaya apa? Kita mampu hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus. Nah, hukum Tuhan Yesus tentu saja Anda akan tidak mampu melakukannya dalam kedagingan saudara, karena ini dalam realm roh, spirit, ya, realm roh, saudara, ya. Jadi makanya saudara, hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan hukum kasih ini. Makanya saudara, penting sekali saudara menyadari hukum dalam kerajaan Allah. Hukum dalam kerajaan Allah yang menjadi konstitusinya adalah kasih. Yang menjadi konstitusinya adalah apa? Kasih. Kalau saudara mengasihi, saudara berkemenangan. Ya, saudara mengasihi, saudara awet muda. Kenapa? Karena gak ada beban. Coba lihat orang yang penuh dengan kebencian, wajahnya seperti apa? Lihat matanya aja garang. Takut melihatnya. Coba lihat orang yang penuh dengan kepahitan, wajahnya tegang melulu. Begitu kan? Karena penuh amarah dan dendam. Tapi coba kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, wajah kita rileks, kita bisa tersenyum walaupun kita tersakiti, walaupun kita barangkali tersolimi, ya. Waktu lalu itu saya sempat melihat viral, ya, barangkali itu di Sumatera sana, ya. Waktu ada jemaat Tuhan tuh satu gerejanya dipersekusi dan dihancurkan oleh Satpol PP, di mana ada tuntutan mayoritas bahwa di lokasi mayoritas nggak boleh ada gereja. Walaupun saya lihat wah jemaatnya banyak itu. Dan waktu mereka sudah ada alat-alat berat yang datang untuk menghancurkan gedung gereja, saudara, gembalanya mengajarkan jemaatnya untuk mengampuni, mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka.
Dan itu membuat saya tersentuh hati, saudara. Sambil gedung gereja mereka dibongkar, mereka menyanyi memuji Tuhan. Saudara, gak gampang itu. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Dan saya percaya di situ benih-benih kerajaan Allah ada di situ. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar di situ. Nah, itu kekuatan kita, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya hukum yang memerintah di hati kita, yaitu hukum kasih. Makanya bagi orang dunia sangat tidak masuk akal apa yang Yesus ajarkan. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, bagi orang dunia yang kedagingannya lebih besar, nggak bisa. Ya, sama seperti orang Manado bilang, nih, pipi kiri sudah saya kasih, pipi kanan sudah saya kasih, sekarang bagian saya, boom. Itu kalau di Manado, saudara ya. Nah, saudara ya. Jadi saudara, hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih, karena Tuhan kita itu maha kasih. Maka anak-anaknya, kita yang adalah anak-anaknya, mari kita hidup dalam kasihnya Tuhan Yesus. Memang waktu saudara memulai tidak gampang, saudara ya. Makanya sederhana ya, dalam Yesus ya kita hidupnya harian. Hidupnya apa? Harian. Dalam Yesus kita hidupnya harian. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya pergumulanmu, persoalanmu cukuplah dalam sehari. Termasuk masalah-masalah dalam hidupmu, masalah hubungan ya. Masalah hubungan antara suami istri, sesama jemaat, atau dalam hubungan kerja. Kalau Anda mau berkemenangan, hidup harian. Kenapa hidup harian? Ya, saya berusaha dan mempraktekkan bahwa jam 6 sore ya, firman Tuhan katakan, jikalau kamu marah atau amarahmu ada, jangan sampai terbenam matahari ya, amarahmu itu. Jadi saya sama istri kita sudah sepakat, kalau ada berantem tidak lewat 24 jam. Ya, jadi kalau malam, paginya sudah beres. Dan itu kita sudah menyadari masing-masing. Setidaknya hati saya sudah lega. Ya, soal hatinya, ya itu urusannya dia. Begitu ya. Karena hubungan itu selalu dua pihak. Nggak bisa hubungan itu satu pihak. Tapi kalau suami istri hidup dalam hukum kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya ya, kalau suami istri takut Tuhan, suami tenang ya. Kalau suami takut Tuhan, mengasihi Tuhan, istri tenang. Karena apa? Orang-orang yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, mereka tetap tidak akan kemana-mana ya. Mereka akan tetap teguh dalam firman Tuhan. Jadi saudara ya, hukum kasih ini. Nah, bagaimana supaya kita boleh menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari untuk kita menyadari hukum kasih ini, saudara. Yang pertama, saudara harus mengalami kasih Tuhan. Saudara harus mengalami kasih Tuhan dan saudara harus mengasihi Tuhan. Ya, karena tidak mungkin Anda menerapkan hukum kasih tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sumber kasih itu sendiri. Jadi Anda harus mengalami koneksi dengan Tuhan yang menjadi sumber kasih itu. Makanya kabar baik buat saudara. Dosamu semerah apapun, sehitam apapun dosamu, kasih Tuhan sanggup menyucikan. Datanglah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akuilah dia sebagai Mesias anak Allah yang hidup sang penebus dosa. Maka engkau akan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Alami kasih Tuhan dalam hidupmu. Makanya kita orang-orang Kristen, kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan? Katakan amin. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, katakan Tuhan aku mau mengasihi engkau. Kenapa kita mau mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Ingat, saudara, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda istimewa, Anda berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, orang yang mengalami kasih Tuhan adalah orang yang mampu mengasihi dirinya sendiri. Ya,
Orang yang mengalami kasih Tuhan adalah orang yang mampu mengasihi dirinya sendiri dalam segala keberadaannya. Ya, manusia biasanya nggak pernah puas ya. Kalau kulitnya hitam-hitam, pinginnya yang putih. Kalau kulit putih, pinginnya yang hitam. Rambut panjang, pinginnya pendek, kriwil-kriwil. Seperti itu. Ya, manusia merasa dirinya kurang, dan kalau saudara dignity saudara harga diri saudara diletakkan pada barang-barang yang saudara miliki, baju, pakaian atau harta yang saudara miliki, saudara akan sangat merasa kecewa dan penuh tekanan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, status kita sebagai anak Tuhan itu sudah cukup. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Anda istimewa dan berharga di mata Tuhan. Jadi Anda harus mampu mengasihi dirimu seperti Tuhan mengasihi engkau. Karena apa saudara? Tidak mungkin Anda akan mengasihi orang lain kalau Anda tidak mengasihi dirimu. Karena Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seberapa besar engkau mengasihi dirimu, sebesar itulah engkau akan mengasihi orang lain. Jadi kalau Anda mengasihi dirimu sebesar 50% misalnya, tidak mungkin Anda akan mengasihi orang lain 60%. Makanya Anda harus mengasihi dirimu penuh di dalam Yesus Kristus. Anda mengasihi dirimu penuh di dalam Yesus Kristus, maka Anda mampu mengasihi orang lain, siapapun saja dia, termasuk musuhmu. Musuhmu, orang yang tidak suka, orang yang membenci engkau. Dan ini yang berkemenangan ya. Dalam perspektif kerajaan Allah, dengar baik-baik. Dalam perspektif kerajaan Allah, musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh di udara, penguasa-penguasa di sana ya. Jadi saya selalu bilang suami istri, coba tengok kiri kanan. Ya. Musuh kita bukan darah dan daging. Makanya suami-suami, kalau engkau marahan sama istri, istrimu bukan musuhmu. Istri-istri, kalau engkau marahan sama suamimu, suamimu bukan musuhmu, tapi roh-roh yang bekerja di balik semuanya itu. Ya, makanya saudara, perlu sekali saudara merasa dan mengasihi dirimu seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengasihi dirimu seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya dan saya rasa saudara mampu mengasihi siapa saja di sekeliling saudara, baik itu mengasihi saudara, menghargai saudara, maupun yang tidak suka dan tidak menghargai saudara. Karena apa? Standar kita bukan prinsip saya. Standar kita adalah hukumnya Tuhan. Ya. Kalau prinsip saya misalnya contoh begini. Wah Pak Pendeta, saya ini orangnya baik sekali Pak Pendeta. Tapi kalau ada orang yang jahat sama saya Pak Pendeta, saya lebih jahat. Itu kan ada orang-orang yang seperti itu, paradigmanya saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, paradigma kita berbeda. Perspektif kita berbeda. Perspektif kerajaan Allah. Hukum kita, hukum kerajaan Allah, yaitu hukum kasih. Saya berdoa saudara, saudara menegakkan hukum kasih di dalam keluargamu, di dalam dirimu, di dalam pribadimu. Karena kalau hukum kasih yang memerintah di dalam dirimu, maka saudara-saudara menjadi manusia powerful dimanapun engkau berada. Engkau tidak dapat tersakiti. Karena apa? Engkau punya kuasa untuk mengasihi dan mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah tersalib di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya selalu percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, segala perkara mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau saya mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, ya, masalah hubungan dan sebagainya,
Saya meluangkan waktu untuk berproses. Karena saya tahu segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya saudara, ending-endingnya setelah kita lewati proses itu, dan kita terkagum-kagum dengan cara Tuhan membentuk kita dan memproses kita. Ingat saudara, di dalam Alkitab ya, besi menajamkan besi, manusia menjadikan manusia. Makanya dalam gesekan dalam hal apapun, kalau kita melakukan hukum kasih, saudara, kita berkemenangan. Sekali lagi seperti waktu yang tadi saya katakan ya, kita tidak bisa melawan hukum. Kalau Anda melawan hukum, yang rusak diri Anda sendiri. Ya, saya kasih contoh tadi, kalau Anda lompat, Anda lawan hukum gravitasi, maka yang hancur bukan hukum gravitasinya, Anda sendiri yang hancur. Demikian juga dengan hukum kasih. Kalau Anda mendobrak hukum kasih, yang hancur, yang derita itu Anda sendiri. Makanya saudara, kita anak-anak Tuhan, hukum kita adalah hukum kasih. Habitat kita di situ, saudara. Ya, coba kita tarik nafas masing-masing. Sekali lagi, kita tarik nafas masing-masing. Ini habitat kita. Kita bernafas di udara, di darat. Habitat kita bukan di dalam air, di laut. Ya, ikan di dalam air, di laut itu lepas. Nggak perlu belajar ajar ikan berenang, saudara. Ya, habitat burung di udara. Kalau kita habitatnya di darat. Makanya begitu juga saudara, nafas itu adalah normal buat kita. Yang nggak normal tuh kalau nafasnya dibayar-bayar, saudara ya. Waktu bayar nafas di rumah sakit tuh kayak gini. Tuhan, kalau saya sudah sembuh Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Seperti itu nafas nggak normal. Ya saudara, ada penelitian ilmiah yang mengatakan kalau kita bernafas dan nafas kita dibayar, itu setiap orang akan membayar sekitar 4 miliar setiap bulannya. Wah, ya. Jadi saudara, normalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah itu kasih, hukum kasih. Yang nggak normal itu kalau kita tidak melakukan hukum kasih. Makanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita powerful dalam hal ini, saudara? Yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Kita alami kasih Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, saudara, dalam kegerakan ini, saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan hatimu saya tidak tahu, apapun pergumulanmu saat ini saya tidak tahu. Tapi yang satu hal saya mau yakin dan percaya, waktu kita bersepakat berdoa, kasih Tuhan turun dan memerintah di hatimu saat ini. Anda merasakan mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara, kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan Yesus, Anda harus mengasihi dirimu sendiri. Anda berharga di mata Tuhan. Anda istimewa di mata Tuhan. Dan yang selanjutnya saudara, dengan demikian saudara mampu mengasihi siapa saja di sekelilingmu. Mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anda warga kerajaan Allah dalam kerajaan sorga. Hukum kita adalah hukum kasih. Itu normalnya. Itu menjadi undang-undang dasar buat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen. Makanya dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita menemukan satu prinsip pagi hari ini sebagai warga kerajaan Allah. Hukum kita adalah hukum kasih, bukan lagi hukum Taurat. Makanya kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan. Dan sebagai implikasinya, konsekuensinya, kita yang sudah diselamatkan, kita beribadah, kita berbuat baik, kita memberi dan sebagainya. Anda berkemenangan pagi hari ini. Amin. Anda mendapat satu insight pagi hari ini. Amin. Mari kita hidup dengan hukumnya Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih. Saya berdoa pagi hari ini, kalau ada masalah di hatimu saat ini, engkau bergumul dengan soal mengasihi, mengampuni, atau di masalah beban-beban di hatimu, ada kekecewaan, kegelisahan, keraguan, dan berbagai macam hal yang menjadi beban di dalam hatimu. Saya berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Anda mengalami kelepasan daripada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ya, Anda milik Yesus Kristus. Datang pada
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Biarkan hatimu saat ini, apalagi kita gembala-gembala hamba-hamba Tuhan akan memulai hari dengan melayani. Ini karena ini hari Minggu, hari istimewa, saudara. Biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya apa? Anda melayani dengan belas kasihan. Ya, kalau pelayanan tidak ada belas kasihan, saudara akan capek dan stres. Ya, saya merasakan itu ya. Kalau kita melakukan pelayanan sekedar on duty, sekedar tugas, ada saat-saat saudara merasa tired, capek dan burning out, saudara ya. Tapi waktu saudara melayani penuh dengan belas kasihan, walaupun saudara ya terus terang ya lelah juga ya secara fisik, tapi ada kesenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang tak terkatakan, yang memenuhi hati kita. Gembala-gembala, apa yang membuat kita kuat sampai dengan saat ini? Gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, apa yang membuat kita kuat sampai dengan saat ini? Yaitu apa, saudara? Kasih Tuhan yang melimpah, damai Tuhan yang kita rasakan, sukacita yang daripada Tuhan yang kita rasakan. Walaupun jujur sebagai gembala-gembala ya, saya katakan sama istri, ya saya boleh kelihatan seperti ini, tapi mereka nggak tahu kalau rekening kita tinggal sekian-sekian misalnya. Ya, tapi kita bersyukur, anak-anak Tuhan, saya selalu percaya, ya, anak-anak Tuhan itu dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan Raja. Makanya saya boleh berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Tahukah saudara, kesejahteraanmu adalah kemuliaan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya percayalah, Tuhan Yesus yang menyediakan, Tuhan Yesus yang menopang. Kalau kita ada di jalannya, makanya Tuhan Yesus katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan dan memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, terus menerus kita mencari, Tuhan Yesus katakan, yang semuanya itu yang dicari-cari oleh orang dunia ini. Apa itu? Pakaian, rumah, keberhasilan, sukses, keuangan, harta dan sebagainya. Dan Yesus bilang bonus cuma ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Maka kita semangat hamba-hamba Tuhan. Amin. Semangat kita melayani Tuhan. Semangat kita mengembalakan. Puji Tuhan, saudara. Makanya saudara, hamba Tuhan, kalau Anda tidak hidup dalam hukum kasih, saudara, bahaya. Karena apa? Di dalam pelayanan ada gesekan-gesekan yang tak terelakkan, saudara. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam dunia kerja, ada gesekan-gesekan yang tak terelakkan. Kalau saudara tidak punya manajemen konflik yang baik, saudara akan terbabit, saudara akan stres, saudara akan hancur, saudara. Ya. Tapi kalau saudara punya hukum kasih, kuasa kasih, saudara ya, saudara mampu saling mengasihi dan mampu saling memahami bahwa setiap kita sedang diproses oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi semakin seperti dengan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus, memiliki karakter Kristus. Kalau kita ada di level insight seperti itu, level pemahaman seperti itu, saudara, maka kita sehat di rumah kita, sehat di gereja kita, dan sehat di tempat kerja. Karena apa, saudara? Anda berkemenangan. Kasih Tuhan memerintah di hati saudara. Tapi coba saudara, hati saudara penuh dengan gondok, penuh dengan kebencian, amarah, kekecewaan, keputusasaan, saudara. Saudara tahu waktu saudara ada di rem seperti itu, saudara ya, tiba-tiba suasana kegelapan, kerajaan kegelapan berusaha merebut saudara. Dan saya pernah merasakan hal seperti itu, saudara. Tapi kalau kita ada dalam kerajaan sorga, habitat kita ada di hukum kasih. Makanya dalam kerajaan sorga hukumnya cuma satu, hukum kasih. Nah, hukum ini menjadi landasan konstitusi bagi kerajaan sorga, dan semua aturan-aturan ada di atasnya. Ya, makanya saudara, kita tidak dibawa kutuk Taurat. Ya, kalau Anda dibawa kutuk Taurat, Anda tidak mampu melakukannya dan melaksanakannya.
Puji Tuhan ya, selamat hari Minggu ya. Saya juga menyapa hambanya Ibu Chen Pinasang, terima kasih ya. Juga tadi ada Ibu Ing Cahyadi dan Ibu Christine ya. Puji Tuhan, mari kita semangat, dan saya memberi semangat. Mari kita bagikan live streaming pagi hari ini kepada teman-teman kita atau di wall kita, agar semakin banyak orang terberkati. Dan dengan demikian kita telah bergandengan tangan bersama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Injil bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, mari kita kembali sebagai warga Kerajaan Allah. Hukum kita adalah hukum kasih. Di gereja bukan tempat menghakimi, justru di gereja tempat kita mengasihi. Ya, kalau di tempat sini di Manado, orang kalau masuk gereja langsung di scan dari ujung rambut sampai ujung kaki, di scan. Bajunya apa, mereknya apa, rambutnya warna apa, dan sebagainya. Dan dalam 16 detik pertama biasanya semua manusia akan menilai, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, hukum kita adalah hukum kasih. Saya berdoa saudara, kasih Tuhan memerintah di hati saudara, dan Anda hidup dalam hukum kasih. Kalau Anda hidup dalam hukum kasih, Anda berkemenangan, Anda powerful, Anda luar biasa. Karena tidak ada satupun yang dapat menyakiti Anda, karena Anda mengasihi dan mengampuni. Kalau Anda hidup dalam hukum kasih, dalam pelayanan Anda penuh gairah, penuh semangat. Karena apa? Anda melayani dengan belas kasihan, bukan karena on duty, bukan karena tugas, tapi karena passion di hati saudara. Ini yang luar biasa saudara. Makanya saudara, pagi hari ini mari kita sepakat ya, kita berdoa ada terobosan terjadi, ada transformasi terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita maju terus dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana. Saudara mulai hidup, saudara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, karena kita mau taat apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Dan ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Jadi saudara perlu tuntunan, perlu terang dalam hidup saudara, firman Tuhan setiap hari. Makanya saya memulai kegerakan ini lewat live streaming ini. Mari kita maju ke gerakan. Saya mendorong saudara di rumah saudara, semangat baca Alkitab. Dan kalau saudara mulai membaca Alkitab, mulailah dari Injil Matius. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara berkemenangan dengan hukum kasih. Nah, hukum apa yang memerintah di hatimu saat ini? Hukum apa yang memerintah di rumahmu saat ini? Kalau itu bukan hukumnya Tuhan Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berubahlah cara berpikir, berubahlah cara pandang, berubahlah keyakinan, berubahlah agamamu. Karena Yesus berkhotbah kepada orang yang sudah beragama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semangat, semangat, semangat. Mari kita satu hati, kita berdoa ya. Kita sepakat, Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Bapa di surga, kami sepakat di dalam nama Yesus berdoa buat setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan saat ini. Kami berdoa hukum kasih memerintah di hati kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam hukum kasih. Kalau ada orang-orang yang terbelenggu dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan kegeraman, dengan kegelisahan apapun itu, Tuhan kami minta kelepasan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dan memampukan dia untuk mengasihi dan mengampuni, sehingga terjadi pemulihan dalam keluarga, dalam gereja, dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ada orang yang pertama kali mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus dan dia mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa sebab pertobatan yang daripada Tuhan terjadi buat dia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kalau ada yang sakit, ada yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Yesus memberi kelegaan kepadamu. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit, kesembuhan, kelepasan terjadi oleh bilur-bilur darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kelepasan
terjadi. Haleluya, haleluya. Kami berdoa hari ini Tuhan, hari Minggu, hari di mana setiap kami anak-anak-Mu akan melayani Engkau di gereja, melayani tubuh Kristus. Kami minta urapan baru turun ke atas kami. Pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami. Kekuatan kami hanyalah kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, membaca Alkitab ini satu pasal sampai dengan 3 pasal. Dan di momen ini kita sedang dalam momen 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya secara berulang-ulang, dan secara berulang-ulang juga dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi momen kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, mari tetap ikuti terus. Dan saudara, kalau saudara senang mau berlangganan dengan akun FB-nya Pendeta Raymond Mantik, silakan. Dengan demikian saudara sudah bergandengan tangan dalam menopang pelayanan pemberitaan kebenaran Injil Kerajaan Allah ini. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju, kita semangat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.